cepat. Ada apa? Itu. Ada apa, Lim? Lihat itu. Kita masuk desa Gambir Sari, Gusti Menggung. Apa tidak sebaiknya kita istirahat di sini, Gusti? Oh, begitu. Cari lapangan desa dan suruh kepala desanya menghadap saya. Baik, Gusti. Seluruh penduduk sedang menyambut kedatangan kita, Gusti Menggung. Mereka sangat gembira menerima kedatangan kita, Gusti. Ketiwasan, Gusti. Ada apa? Ada tawanan selir yang bergaul sama penduduk, Gusti. Yo biar toh. Wong Agung kan boleh-boleh saja dekat dengan rakyatnya. Nantinya selir itu juga kan jadi Wong Agung Mataram. Ya toh? Tapi yang ini menurut saya agak berlebihan, Gusti. Berlebihan bagaimana? Den Roro. Den. Sudah toh Den Roro. Den. Den Roro. Den. Sudah toh Den, tidak patut. Dia itu ngemban bayinya penduduk, Gusti. Bahkan mau memakan suguhannya penduduk yang pantasnya buat prajurit. Itu kan bisa mengurangi kewibawaan Wong Agung, Gusti. Selir yang mana? Yang dulu berani melawan kita itu loh, Gusti Menggung. Yang paling muda. Oh. Si Roro Mendut itu toh. Iya, Gusti. Anak itu memang selalu bikin masalah. Tetapi aku paling suka dengan kenesnya. Cantik. Den. Den Roro. Den Roro. Wong Agung bergaul sama penduduk. Mari kita kembali, tidak tahu diri. Mari, lapor Nyi Ratu. Coba Den Roro, saya sudah kangen menggendong bayi. Loh, nih, aku dikembalikan nih. Nanti dulu. Sudah, Sudah. Aku kan sudah lama tidak pernah ngemban bayi. Dulu di Teluk Cikal aku sering pinjam anaknya Mbak Warung. Iya, tapi sekarang sudah tidak boleh lagi seperti itu. Tapi aku ingin menggendong sekali lagi nih. Sudah toh, nanti dilihat Ndoro Ratu nggak enak. Iya, tapi ya udah yuk, kita pulang aja. Yuk. Makasih ya Mbak semuanya. Yuk. Orangnya cantik ya, seperti Dewi Sri, tapi dia mau menggendong anakku. Iya. Seharusnya para Wong Agung memang harus seperti dia. Walaupun cantik seperti Sembodro, tapi dia mau bicara dengan kita-kita, rakyat jelata. Kalau kalian mau, besok juga kita berangkat. Ke Mataram. Pasti ramai sekali, Kang. Aku bisa bingung nanti. Ya enggak toh, kan ada kakak. Minggir. Ada apa toh ini, Kang? Aku kan lagi ngobrol. Kamu ini
ini apa-apaan sih? Mau jadi mau dipegang-pegang orang lain? Loh, mereka itu kan pahlawan kita, Kang. Jadi wajar toh kalau kita sambut. Tidak. Gusti Ratu, Gusti memanggil saya. Aku lihat tadi kamu begitu sayang pada anak-anak. Tidak usah dengan cara seperti itu. Bagaimanapun, kita harus menjaga jarak dengan rakyat jelata. Maaf Gusti Ratu, bukankah keagungan kita akan bertambah kalau kita menghilangkan pembatas dengan mereka? Hilang angka unggu mereka pada kita. Hilang hormat mereka pada kita. Sudahlah, ikuti saja nasihatku. Kamu mengerti? Baik Gusti Ratu. Perwira! Tangkap semuanya dan bawa ke kemahku. Cepat! Baik, Gusti. Hentikan! Hentikan! Tahan! Hei! Tahan! 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 Tahan duluan! Tahan! Hei! Sudah! Sudah! Hentikan! Jangan berkelahi! Hei! Tahan! 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 Sudah! Hentikan! Jangan berkelahi! Jangan berkelahi! Hei! Lepaskan! Lepaskan! Kowe tidak tahu adat. Sebagai prajurit bukannya melindungi rakyat, malah berkelahi dengan rakyat. Sontoloyo, kalian harus minta maaf kepada rakyat Gambir Sari. Mengerti kalian? Inji Gusti Menggung, ampuni hamba Gusti. Kalian mau hukuman apa untuk anak buah saya? Hamba tidak minta mereka dihukum, Gusti. Hamba hanya mohon jangan mengganggu calon istri hamba lagi. Maafkan kami, Kisanak. Masalah itu memang sangat sulit. Tidak mudah untuk mengawasi ribuan prajurit saya. Maaf, apakah calon istri Kisanak diperlakukan tidak senonoh oleh anak buah saya? Dia mengelus wajah dan memegangi tangan kekasih saya, Gusti. Jadi, belum sampai Kisanak. Belum, Gusti. Pulanglah. Tidak akan terjadi hal yang Kisanak takutkan. Saya yang tanggung jawab. Terima kasih, Gusti. Saya mimpi buruk nih. Sepertinya Ogleng itu akan menyusahkan hidup saya. Ogleng yang mana? Tumenggung Wiragono itu nih. Ya, Den Roro ini, wong Priantun Agung, Tumenggung kok dibilang Ogleng. Dia seperti ada di mana-mana nih. Dan selalu menghalangi jalan saya. Dia seperti ingin menelan saya dan wajahnya menakutkan sekali. Matanya merah seperti Banaspati. Itu hanya mimpi, Den Roro.
Berdoalah kepada Sang Hidup. Mohonkan agar mendapat perlindungan dari kejahatan siapapun kepadamu. Mudah-mudahan ada kesatria yang rela menjadi pelindungmu. Prono Citro. Mereka mau membuat lubang sampai ke perut gunung, sehingga lahar emas bisa mengalir setiap saat. Di mana-mana mereka selalu membuat kerusakan, serakah. Mereka pernah memaksa aku untuk membuka patung sang terang. Patung sesembahan kita juga mau mereka bawa. Aku menolak. Aku mengancam akan kalau mereka tetap memaksa. Kita akan satu persatu prajurit Portugis yang membawa senjata. Iya. Kalau bisa, sesudah saya diizinkan Bapak Raja Sambirang. Sementara kalian mengamati medan, saya akan menemui dia. Iya. Ayo. Hei, siapa kamu? Hei, kalian cepat masuk. Ayo, masuk, cepat, cepat. Ayo masuk. Hei, kamu. Masuk. Ayo, ayo. Sudah ketemu Bapak belum? Belum, tanyakan Prono Citro. Kalau sudah siap, mulai saja serangannya. Ya. Hei, ayo kerja. Cepat kerja. Ayo, cepat. Kemuning, gimana Bapak Raja di sana? Ayo kerja. Bapak Raja, Kemuning, kenapa kamu kembali? Orang-orang itu makin gila-gilaan. Mereka memungut semua emas yang ada di Jambuna ini. Dan sangat kejam. Mereka juga menodai gadis-gadis Jambuna. saya datang untuk membebaskan pulau kita, Bapak. Saya datang dengan orang-orang yang mau membantu kita. Hanya tanah sang terang yang mampu membebaskan Jambuna dari musuh. Bapak, mereka orang yang telah menyelamatkan jiwa saya. Mereka pelaut yang jujur. Setiap bantuan pasti ada pamrih. Manusia manapun akan terjangkit rasa tamaknya bila sudah melihat emas di pulau Jambuna ini. Ya saja orang-orang rambut jagung yang pernah kau tolong itu.
Aku rasa mereka bukan penduduk sini. Jangan-jangan Kemuning datang membawa bala bantuan. Sudah lama dia menghilang sejak kita menyerang mereka. Ayo kerja! Kerja! Saya habis terkena tongkat api mereka. Perang yang lalu sudah banyak saudara kita yang tewas. Apa yang membuat kalian sampai di pulau ini, hah? Kapal kami kena badai. Tahu-tahu terdampar di sini. Kami ditolong orang, tiba-tiba dipaksa bekerja. Terpaksa kami menurut. Jangan bohong kamu. Kau pasti bersama Kemuning Putih, bukan? Di mana dia sekarang? Saya tidak mengerti apa yang Tuan katakan. Kalau ternyata kami menemukan Kemuning Putih, kau akan dihukum karena telah berani berbohong. Cepat masuk ke tahanan semua. Ayo. Ayo. Ayo cepat masuk ke tahanan. Ayo. Ayo cepat. Masuk ke tahanan semuanya. Ayo. Kenapa kamu? Aduh Tuan, saya sakit perut Tuan. Belum makan Tuan. Sakit. Kita cari di ruang tahanan yang lain. Mungkin di tahanan perempuan. Mereka disatukan dengan para dukun dan tetua pulau. Iya, aku yakin dia ada di sana.
pintu. Mencarimu ke pelosok-pelosok Jambuna. Aku rindu padamu. Pembohong, kau telah mengkhianati cinta suciku. Manusia serakah, tidak tahu balas budi. Kau telah melupakan pertolonganku waktu kau terdampar di pantai. Kenyataan hidup mengharuskan seseorang memiliki kekayaan untuk mendapatkan kekuatan. Dan dengan kekuatan, orang akan mencapai kekuasaan. Kamu juga tahu, kalau aku ingin membawa patung dewa yang ada di dalam gua persembahan itu. Kau memang penipu, tidak tahu terima kasih, dasar manusia serakah. Masih juga tidak mau membuka tabir dewa dalam gua persembahan Tuhan. Terpaksa, saya akan kekasih ini. Kalian harus berani melawan orang-orang yang telah menjajah kalian. Betul. Dan yang telah mengeruk habis kekayaan di tanah air kalian. Iya. Kalau itu kita sudah pernah lakukan. Bahkan sudah banyak yang kita korbankan. Tapi omongan dia benar. Mereka tidak akan pernah membebaskan kalian. Sampai kekayaan tanah air kalian habis. Mereka bukan orang Jambuna, tapi bicaranya benar. Kita harus bantu mereka. Den, Salim, Den. Salim? Iya, Salim. Cepat. Salim. Ayo, keluar semua. Bebaskan negeri kalian dari penjajahan. Kami menunggu perintah Bapak Raja Sambiran. Ditolong tidak mau. Aneh. Apa yang harus saya lakukan, Den? Bebaskan Sawung Alit dan Daeng Kosim. Den, jaga Belek juga, Den. Iya, semuanya. Termasuk Kemuning dan teman-teman. Betul. Saya suka kerjamu, Salim. Sebaiknya kita lakukan hal yang sama. Iya. Ayo. 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 Ayo.
cari persembunyian yang aman. Kalau perlu di gua tempat kita masuk tadi. Kami harus selamatkan Kemuning. Kalau Daeng masih lemah, bisa ikut Molo. Jaga juga. Saya tidak apa-apa. Ayo, saya juga. Ayo, cepat. Ayo, cepat. Den, Salim, tidak apa-apa, Den. Tidak. Kenapa kita berpisah dengan Prono Citro? Mau kemana mereka? Dia mau membebaskan Kemuning, Den. Iya, Den. Kenapa aku dibawa ke sini? Ayo susul mereka. Oh iya, ayo. Ya, Lepaskan. ya. Tidak. Ya. Tidak. Cepat keluarkan patung. Tidak. Aku tidak mau. Cepat. Ikat. Kalian pikir aku tidak bisa Kemuning? Itu keliru. Perempuan seperti dia tidak ada artinya di negeriku. Di sana ada ribuan Kemuning yang lebih putih. Itu tempatnya. Nunduk. Prajurit siap! Tembak! Jambuna, saatnya sudah dekat. Pulau Jambuna akan diambil kembali oleh Maha Pencipta. Pulau ini sudah dicemari oleh najis keserakahan. Tidak ada gunanya kita melakukan perlawanan. Kita semua akan tenggelam. Ayo. Kalau kalian berani masuk kemari, terpaksa anak Bapak Raja akan saya tembak. Jangan pedulikan saya. Lawan mereka, Prono Citro. Ayo perintah. Ayo, jangan lemah. Kalau patung emas yang kalian sembah tidak dibuka, terpaksa Kemuning akan saya... Jangan! Bapak Raja! Bapak Raja, jangan korbankan Jambuna hanya untuk menyelamatkan saya, Bapak. Jangan! Jangan, Bapak! Jangan! Jangan, Bapak! Rakyat Jambuna, tundukkan wajah kalian. Pantang menatap sang terang.
kau mau keluar? Sebentar lagi gua ini akan hancur, pulaunya akan tenggelam. Pinjamkan kan penawarnya, Bapak. Tanpa itu siapapun tidak bisa disadarkan. Sawung, sapukan kain ini ke wajah teman-teman kita supaya tidak terpengaruh oleh silau emas dari sang terang. Baik. Bolu, Unti. Ada apa, Sawung? Kemuning dan kepala suku menyuruh kita meninggalkan pulau ini. Pulau ini mau tenggelam. Suruh mereka keluar. Baik. Bolu, Unti, cepat keluar. Cepat selamatkan Daik dan Salim. Baik. Mas! Kita kaya! Salim, Den, jangan pandangi emas itu. Kalian bisa selamanya tersihir di sini. Ayo. Cepat tinggalkan gua ini. Sebentar lagi akan runtuh. Ayo cepat. Aku selamatkan Belek dulu. Kalian pergi, cepat. Sudah terlambat. Mas! Sebentar lagi akan runtuh. Ayo kita keluar. Baik. Ayo cepat. Cepat. Belek. Sebaiknya kalian ikut kami. Kapal kami masih muat. Aku tidak bisa hidup di duniamu, Sawung. Orang Jambuna hanya bisa hidup dengan sesamanya. Seandainya Jaka Belek tidak, apa yang kita alami ini benar-benar mimpi. Saya dapat pelajaran kehidupan di pulau itu. Bagaimana keserakahan menghancurkan segalanya. Kasihan Jaka Belek harus menjadi tumbal.
Mas Kemuning tertinggal di kapal. Bagaimana ini? Gunakan untuk sesuatu yang baik. Dia pasti ikhlas. Bagi orang Jambuna, emas sama sekali tidak mempunyai nilai berarti apapun. Mudah-mudahan saya tidak pernah ketemu dengan orang itu lagi. Jaga diri, jangan cengengesan gitu. Mereka akan menganggap Den Roro sebagai wanita. Yo, Bento, aku tuh udah enak sekali mendengar si Tumenggung Wiroguno Ogleng itu disanjung-sanjung. Iya. Itu kan hak mereka memuja pahlawannya. Tumenggungku yang perkasa. Tanpa mulutmu bicara, aku yakin kau pasti telah melaksanakan tugasmu dengan paripurna. Hamba mengaturkan pesan Sinuwun tentang Adipati Pragolo. Kuburkan secara layak sebagai musuh yang pemberani. Hadapkan ke depanku, Tumenggung. Silahkan ke depan, Kanjeng. Tunjukkan ketinggian pekerti dan tata krama orang pesisir lor. Jangan membuat malu. Iya. Aku selalu puas menikmati keberhasilanmu, Tumenggung. Karena itu, aku anugerahkan kepadamu untuk memilih sendiri Putri Boyongan sebagai selirmu. Kalau kau mau, semuanya. Terima kasih, Gusti Sinuwun. Iya. Hamba menolak Sinuwun. Tidak akan pernah ada tangan orang Mataram yang boleh menyentuhku. Oh, tentu. Kau pengecualian, Permaisuri. Kau adalah tawananku. Sebenarnya, saya sendiri menyesal telah terjadi hal yang tidak mengenakan antara Mataram dengan Pati.
Ya. Saya sendiri heran, kenapa Dinda Pragolo berani menentang kami, Mataram? Tumenggung Tuan yang memanas-manasi Kanda Adipati. Hingga kekesalan dan kebencian Kanda Adipati semakin tebal kepada Mataram. Tumenggung saya? Endranata. Dia bahkan berniat membantu Pati dalam perang. Tapi saya tidak tahu apa dia menepati janjinya. Endranata? Marta Lulut dan kau Singonegoro. Iya, Gusti. Tangkap Tumenggung Endranata di Pasar Gede. Pertontonkan isi perutnya kepada rakyat. Baik, Gusti Sinuwun. Biar semua tahu betapa seorang pengkhianat. Ya. Kok Kanda Tumenggung tidak sowan ke Kedaton? Kelihatannya ramai sekali di Bangsal Siti Hinggil. Mereka menyambut kedatangan pasukan Tumenggung Wiroguno. Kanda sudah memberitakan sedang sakit? Akhir-akhir ini Kanda jarang sekali ke Kedaton. Ada apa, Kanda? Banyak orang yang kurang suka kepada Kanda. Mereka pencari muka yang kerjanya menjilat Ngarso Dalem. Pantas Tumenggung Endranata baru muncul sesudah pasukan Gusti Sinuwun pulang. Cerita Tumenggung Endranata bahwa dia berhasil menghancurkan pasukan Pati dari dalam. Mungkin sebenarnya cerita ketika dia membantu Pati. Betul, melihat pasukan Pati kalah dengan mudah oleh Mataram, maka segera dia kembali untuk membela Mataram. Dinda, masuk. Ada apa Marta Lulut dan Singonegoro? Susuhunan menyuruh kami menangkap Tuan dan menghukum Pasar Gede. Nanti dulu. Setiap hukuman karena ada kesalahan. Lalu, apa kesalahanku? Banyak, Tuan. Banyak sekali. Menurut pengakuan Permaisuri Pati, Tuan telah memihak Pati, melawan ketentuan dan menjadi penasehat Pati untuk melawan Kanjeng Sinuwun. Ngawur kalian. Aku malah berhasil menghancurkan pasukan Pati dari dalam karena siasatku mengena. Dan mereka benar-benar mengira bahwa aku berada di pihaknya. Permaisuri Adipati Pragolo telah menceritakan semua yang Tuan lakukan di Pati. Prajurit, tangkap dia! Iya! Kanda Tumenggung! Kanda! Kanda Tumenggung! Kanda! Kalian... Apa salah suamiku diperlakukan seperti ini? Ini titah Ngarso Dalem untuk seorang pengkhianat. Prajurit, seret tubuhnya ke Pasar Gede. Kanda! Augleng itu benar-benar nekat. Kenapa tidak milih Ayu Tejo Kencana saja? Dia kan lebih cantik dari aku kan nih? Mungkin dia merasa lebih cocok sama Den Roro. Tidak akan. Aku tidak akan pernah mau. Biar sampai kapanpun. Ngarso Dalem selalu menganugerahi saya dengan hadiah yang sangat cantik dan sangat mahal. Saya jadi tidak enak. Loh, kenapa harus tidak enak? Istri para tumenggung yang lain, juga para selir, kelihatannya kurang begitu suka, Kanda. Mereka iri melihat anugerah ini. Kamu tidak perlu urusi hal-hal seperti itu. Ngarso Dalem menganugerahimu pemberian itu karena suamimu begitu berjasa kepada negeri Mataram.
Mestinya cukup Kanda Tumenggung saja yang berhak. Beliau itu sangat arif. Tidak ada seorang pun yang bisa bekerja dengan baik kalau tidak didukung istrinya. Itu kenapa beliau sangat menyayangimu. Putri dari Puripati Anugrah Ngarso Dalem sudah saya tempatkan di gandok belakang Kanda Tumenggung. Bagaimana pendapatmu? Ya, saya sudah mengintip. Lumayan cantik. Tapi... kenapa? Apa tidak ada yang lain, Kanda Tumenggung? Sepertinya dia tata kromonya kurang. Dan seperti kurang sintal. Saya kan tahu betul selera Kanda Tumenggung. Kali ini kau keliru, Diajeng. Garwo perdanaku. Bukan karena kecantikan wajah. Kemolekan itu semua sudah kudapatkan dari istri-istriku. Jadi? Sorot mata anak itu berani menentangku. Melawanku. Sebagai seorang penakluk. Aku merasa tertantang. Apa tidak malah merepotkan, Kanda? Yang penting, kamu tidak cemburu toh? Tidak, Kanda. Yang penting bagi saya adalah kebahagiaan Kanda. Jawaban itu yang selalu menenteramkan hatiku. Bro Citro, di depan ada pulau. Saya pikir sebaiknya kita singgah sebentar untuk mengambil air tawar. Persediaan air tawar kita tinggal sedikit. Di mana kita sekarang? Di Selat Karimata. Ya, ayo. Itu, di sana. Itu pulaunya. Salim, arahkan kapal ke pulau itu. Baik, Tuan Brono. Tuanku, ada pendatang. Siap penyambutan. Baik, Tuanku.